Shalom Bapak Ibu, sungguh luar biasa sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk mengikuti ibadah pendalaman Alkitab. Anugerah yang besar yang Tuhan berikan untuk terus kita belajar tentang kebenaran firman. Dan bersyukur sore hari ini kita tetap sehat dan tetap kuat untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau luar biasa, Engkau sangat baik, Engkau dahsyat Tuhan. Sehingga sore hari ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Sehingga sore hari ini kami bisa bersekutu dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Dan ini persembahan hidup kami dan pujian kami bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Angkatlah suaramu, tinggikan Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, amin. Nyanyi bagi Tuhan dan angkat suaramu bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup ya. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya. Haleluya. Oh, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, amin. Biar hanya nama Yesus yang ditinggikan, amin. Amin. Angkat suaramu, puji Tuhan. Haleluya. Biar hati kita limpah dengan syukur, karena Tuhan kita hebat dan dahsyat. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Oh, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyi
memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena Engkau hebat, tidak ada bandingannya. Allah kita luar biasa, haleluya. Mari lebih lagi tinggikan Dia. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar suaramu Tuhan. Sorak kemenangan, amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, amin, haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sungguh Engkau tidak ada bandingannya Tuhan. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang dahsyat yang kami sembah. Engkau Tuhan dan Raja kami, Tuhan di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sungguh Kau tak tertandingi dengan apapun. Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Mari lebih lagi kita katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Yes, Engkau dahsyat. Hanya di dalam Engkau kami tenang, kami kuat. Hanya di dalam Tuhan.
Kami merasa damai dan sukacita. Engkau satu-satunya penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Haleluya. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu
rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau percaya kepadamu. Karena Engkau Allah yang mau terus membawa kami naik semakin mulia. Bahkan akan menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Tuhan, tidak ada kasih yang melebihi itu. Engkau mau mengangkat manusia yang hina. Engkau angkat, bahkan Kau permuliakan, bahkan Kau sandingkan kami dengan pribadi-Mu untuk memerintah kekal selama-lamanya. Rencana-Mu agung Tuhan, besar. Dan biar mata kami dicelikkan, dan biar kami yang mendengarkan firman-Mu terus didorong oleh firman-Mu. Tuhan, dipacu dengan api Roh Kudus, supaya kami boleh mempunyai hati yang berkobar-kobar senantiasa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat-Mu, pimpinan-Mu, Tuhan, urapan-Mu bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Berjumpa kembali teman-teman dalam Yesus Kristus. Luar biasa, Allah kita adalah Allah yang ingin terus mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itulah pernyataannya. Dan itu dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Dua pribadi Allah sendiri yang diturunkan dari sorga untuk menangani manusia. Hari ini kita bicara tentang memiliki iman dan pengetahuan. Banyak orang punya iman tapi kurang pengetahuan, sehingga imannya lalu melenceng. Ya, untuk itu iman kita ini perlu dimurnikan terus. Jangan sudah berkata, oh saya sudah percaya pada Yesus. Semua kita percaya begitu menerima Yesus, namun percaya kita standarnya sampai di mana? Nah, Tuhan ingin supaya saudara itu imanmu seperti emas, dimurnikan. Seperti gambar insert di bawahku, emas itu dipanasi sampai titik lebur, setelah lebur lalu sampai titik didih. Ya, kalau sudah bayangkan titik lebur emas itu 10 kali lebih panas daripada air. Air itu mendidih 100 derajat. Kalau ini 10 kali itu titik leburnya. Tapi titik didihnya 30 kali lipat
air panas. Wow. Untuk apa, Saudara? Untuk memisahkan dari kotoran-kotoran logam yang lain. Ya, dari perunggu, dari tembaga. Lihat aja, Saudara, orang jualan emas yang warnanya agak kemerahan-merahan, itu banyak tembaganya. Dan umumnya penjual emas mencampur dengan tembaga. Ya, Saudara, kalau makin murni, makin kuning, cemerlang. Dan hebatnya, makin murni, makin lembut. Bukan makin keras, makin lembut. Ya, sehingga emas yang 24 karat dipakai untuk cincin itu bisa melengkung. Ya, karena begitu lembut, saudaraku. Dan bisa dipukul, ya, dijadikan kertas emas 1 milimeter itu bisa menjadi 10.000. Perhatikan, 10.000 lembar. Wih, tidak pecah. Itu emas. Itulah kelembutan. Jadi kita ini mesti mempunyai hati yang terus makin lembut. Dan itulah Tuhan datang. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kelembutan itu diawali oleh kerendahan hati. Kalau sudah tidak mau merendahkan dirimu, jangan harap hatimu bisa lembut seperti Yesus. Gambar ini bagus sekali. Ada pemandangan yang setelah dari batu ini lalu kelihatan keluar. Nah, itu namanya mata yang bisa melihat sesuatu yang jauh. Ya, nah, sebagaimana awal daripada penciptaan, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dengan maksud supaya mereka itu bisa berkembang biak, ya, menggambarkan rupa Allah di seluruh muka bumi. Tapi sayang dirusak sehingga rupa Allah itu hilang. Kalau sudah baca Kejadian 5 ayat 1 masih Adam itu serupa, masih suku. Tapi setelah itu hilang. Jadi itu makin merosot rupa Allah, suku. Karena itu umur manusia juga makin merosot. Dulu yang mencapai 969 Metusalah. Sekarang orang maksimal 120. Ya, kenapa, suku? Karena merosot kemuliaan Allah itu. Nah, jadi Allah masih mempunyai minat untuk supaya kita yang mengerti ini memperbanyak rupa Allah. Dengan cara diubahkan dari dalam oleh firman. Yeskel 36 ayat 37, 38 saya ulang-ulangi supaya ini benar-benar saya injeksikan supaya saudara punya pengertian ini aku harus ke situ tuh. Bekerja sama. Ya, banyak orang ke gereja tapi tidak mempunyai tujuan. Ya, untuk menjadi orang Kristen, untuk nikah nanti bisa diberkati pendeta. Ya, seringkali begitu. Untuk punya komunitas kok baik-baik. Barangkali kalau saya masuk di situ bisa meminjam uang. Nah, ada yang begitu. Ya, jadi ada tujuan-tujuan yang macam-macam. 1001 macam. Tapi apa tugas kita? Dengarkan firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus. Iya, beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan, ini loh keinginan Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Kamu meminta, kamu berdoa. Dan doamu itu harus seperti apa yang aku ingin lakukan. Banyak orang berdoa bukan seperti apa yang Tuhan inginkan.
Tapi apa yang mereka inginkan, wah ini beda. Karena itu banyak doa kita belum terjawab. Kalau doamu mempunyai keinginan untuk melakukan seperti yang Allah lakukan, yaitu membuat mereka, yaitu rupa manusia ini banyak menggambarkan rupa dan gambar Allah. Ya, dan hasilnya engkau akan dikelilingi oleh orang-orang yang seperti Kristus. Bukankah itu suatu suasana yang luar biasa? Yaitu orang-orang yang seperti domba, bukan seperti kambing. Karena itu sekarang orang suka pakai simbol kambing. Tanduknya dipakai, padahal itu simbolnya siapa? Simbol dari kelompok musuhnya Tuhan malah. Benar tidak? Jadi kita ini harus seperti domba, seperti Yesus, anak domba Allah. Jadi kita mesti banyak seperti lautan manusia sehingga dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus. Dan ini tugas kita bersama, tidak bisa sendiri. Karena itu iman kita ini mesti iman yang murni. Dan iman yang murni itu adalah iman yang plus, bukan iman saja, tapi iman yang ditambah dengan kebajikan. Ditambah dengan pengetahuan seperti sudah saya terangkan berkali-kali. Saya ingin supaya ini juga betul-betul masuk. Apakah ukuran iman kita hanya iman? Ataukah saudara mulai melakukan perbuatan baik apa saja? Tidak tergantung orang itu harus kelompokmu. Ya, bahkan kadang-kadang orang yang tidak menyenangi engkau, lakukan kebajikan, iman plus kebajikan, supaya kita bisa mencapai iman plus kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tidak memandang rupa, itulah imannya Yesus. Saya sudah terangkan ini minggu lalu, Yakobus 2 ayat 1. Imannya Yesus adalah iman yang tidak memandang rupa. Ya. Dan ini mesti kita kejar. Nah, karena itu kebajikanmu kalau tidak ditambah dengan pengetahuan, kebajikanmu akan berhenti. Kenapa? Karena orang yang menerima kebajikanmu kadang-kadang balasannya justru tidak baik. Saya pernah dengan ibuku, dulu saya sering di gereja itu mengumpulkan pakaian-pakaian orang-orang yang cukup berada, pakaiannya masih bagus-bagus. Saya kunjungi rumah dari jemaat yang saya tahu rumahnya tidak begitu baik. Dan saya tawarkan, mau enggak pakaian-pakaian yang wah bagus-bagus. Wah marah. Bukannya, oh maaf ya saya merasa cukup begini aja. Ya sudah. Tapi dia marah. Bapak menghina saya. Loh. Nah kami kan tidak mempunyai maksud menghina. Untuk mereka ini bisa memakai pakaian yang bagus. Sekarang saja banyak orang Indonesia pergi ke Singapura mencari apa? Tas-tas bermerek. Yang dijual itu terus diperbaiki, dijual di sini masih jutaan harganya. Benar. Ada yang namanya kolektor begitu. Karena tas-tas luar negeri yang mahal itu ada yang 1,5 miliar. Saya kaget juga. Tas, ya, wow. Wih. Kadang-kadang kita berbuat kebajikan, yang nerima tidak bisa nerima dengan baik. Nah, begitu juga Yakob. Yakob sudah berbuat baik kepada mertuanya. Dia kerja keras 14 tahun. Dia cuma diberi makan, diberi istri itu karena upahnya harus mengerjakan 14 tahun untuk mendapat 2 istri. Sebetulnya mestinya 1, tapi ditipu. Jadi pasangi dulu kakaknya yang kurang manis mukanya. Terpaksa dia tidak ngerti. Ya.
Ya itu zaman dulu nggak ada lampu apa gelap-gelap begitu. Besoknya melihat, loh ini kau bukan, ternyata kakaknya bukan adiknya. Namun Yakob bekerja terus dengan keras bagi mertuanya. Jadi kekayaannya itu semua untuk mertuanya. Ya. Nah, saudaraku, tapi waktu mertuanya mukanya berubah, kok memusuhi, saudaraku, dia lalu melakukan tindakan yang keliru. Nah, lihat, saudaraku, kebajikan kita kalau kita melihat muka orang yang menerima kok gitu ya, terus sudahlah. Nah, kita bisa keliru nih. Kejadian 31 ayat 1 dan 2. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Iya, apa salah toh? Kalau saudara itu bisa menilai, kok mukanya gini ya, kok enggak menyenangkan. Ya sebetulnya saudara enggak salah menilai, wah mukanya orang itu enggak menyenangkan loh. Tapi bukan berarti lalu saudara melakukan tindakan yang salah. Ingat, saudara boleh saja menilai, tapi jangan bertindak salah. Ya, kalau kita bertindak salah, merusak nilai kebajikan kita di mata Tuhan. Nilai kebajikanmu yang sudah engkau tanamkan, itu kan dilihat Tuhan. Ya. Nah, bukankah Tuhan juga tahu waktu Tuhan itu ngerti sampai mana sudah perlu diproses. Seperti emas itu, kalau dipanasi dia tahu waktunya. Seperti saudara memanasi roti pakai timer bukan? Ya, oh ini tepat lalu diambil. Memang kalau kelebihan bisa apa? Wah, orang Jawa bilang bisa gosong, ya, jadi hitam. Sama dengan itu, Tuhan itu kadang-kadang memasukkan kita dengan api pencobaan supaya kita bisa mengalami perubahan. Dan ingat, Tuhan tahu waktu yang tepat bagi Yakob untuk bisa menghadapi apa? Rencana perdamaian dengan kakaknya. Sebab kalau buru-buru dia nggak sanggup. Karena itu Tuhan itu sudah ngerti. Tuhan itu akan melakukan indah pada waktunya. Nah sebab itu kabar baik ini setelah 14 tahun dia bekerja, lalu Tuhan berkata pulanglah. Ya, tapi setelah itu masih diolor-olor lagi, ya. Sebetulnya ada keinginan, tapi lalu diolor sampai 20 tahun. Nah, Tuhan kata ini waktunya kamu pulang. Dan Tuhan berkata dalam Kejadian 31 ayat 3 berkata, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Wah, waktu dia dengar ini dia memberitahu pada istrinya Lea, Rachel, aku mendengar dari Tuhan begini. Ya. Dan bukankah ini jaminan? Aku akan menyertai engkau. Nah, sebetulnya kalau sudah ada jaminan ini, kenapa dia mesti tanpa pamit? Dia takut. Kalau aku pamit, nanti mungkin disita dan sebagainya. Ya, kekayaanku. Nah, sebetulnya dia bisa pamit lalu berpisah dengan baik. Tapi dia tidak melakukan. Dia melarikan diri. Tapi sebelum itu dia ceritakan juga kepada istrinya. Bukan saja tadi Tuhan berkata, tapi sebelumnya Tuhan juga beri dia firman melalui mimpi. Waktu dia dalam kesulitan. Karena mertuanya ini pakai trik. Ya. Jadi mertuanya dulu
suku membuat satu cara dia disuruh menggembalakan yang loreng-loreng saja. Ya, nanti kalau keluar yang polos, nah itu milik Yakob. Yakob berkata, oke, ternyata polos yang keluar. Wah, Laban berkata, tak putar sekarang. Yang polos kamu yang kerjakan. Kalau nanti loreng-loreng, nah itu milikmu. Kata Yakob, baik, oke. Dan kita dengarkan perkataan ini. Ya, Kejadian 31 ayat 11 sampai 13. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Iya, waktu dia disuruh menggembalakan yang polos-polos. Nanti kalau yang coreng-coreng milikmu, Yakob berkata, oke, apa yang terjadi? Justru Tuhan lihat. Di sini katakan, telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban kepadamu. Wow, saudara. Jadi kalau ada orang melakukan trik-trik siasat ini, siasat itu, jangan sudah pikir Allah nggak ngerti, tahu. Cuma dia ingin menguji engkau. Tahan nggak kamu? Kumpul dengan orang begini, masihkah bisa baik? Atau timbul kebencian? Ya, Yakob tidak benci, belum sampai benci. Tapi dia rasa, mertuaku ya, pisah saja. Jadi dia tidak mau pisah dengan baik-baik. Dan Tuhan ingatkan, aku Allah yang di Betel itu. Waktu dia dulu sendirian, ya, tidak punya istri, tidak punya kekayaan, dia sendirian di hutan saat itu. Namun waktu itulah Tuhan menampakkan diri dan di situ terjadi apa? Perjanjian. Allah berjanji, aku akan menyertai kamu, aku akan membalikan kamu. Waktu itu Yakob berjanji juga bernasar. Oke Tuhan, kalau aku kembali, ini pintu sorga ini, tempat ini. Aku akan mendirikan rumah Allah, Betel, namanya Betel itu namanya rumah Allah. Dan aku akan memberikan perpuluhanku, persepuluhan. Disinilah, persepuluhan itu bukan Taurat. Persepuluhan dimulai oleh Bapak Abraham, ya tentu oleh Ishak, ya. Tapi yang lebih jelas lagi oleh Yakob yang bernasar. Aku akan memberikan persepuluhanku. Karena engkau mengikat janji. Saudaraku, banyak orang tidak mengerti persepuluhan itu sepertinya, wah itu aturan gereja. Bukan, itu aturan iman. Percaya kita bahwa kita harus menginvestasikan untuk kerajaan Tuhan. Ya, saya belajar dari 10% terus naik. Saudaraku, saya berkata pada istri saya dan istri saya tidak pernah berkata no. Enggak pernah. Dia selalu baik, kita naikkan, baik. Wih, jarang wanita yang begitu. Jadi saya lihat istri saya bukan orang yang pegang banyak. Dia menabur. Ya. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi. Maka sekarang, ya, engkau dulu bernasar kepadaku. Engkau akan mencintai aku, mendirikan rumah Allah, bahkan memberikan persepuluhanmu. Bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, ya, ke negeri sana saudaramu.
Nah, apakah Allah tidak melihat? Ingat, Allah melihat. God sees. Apa yang dilakukan oleh semua manusia, Allah melihat. Mazmur 53 ayat 3 berkata, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. karena itu jangan saudara, kalau ditekan oleh seniormu, engkau berkata, wah aku mau mengadakan revolusi, aku mengadakan pembalasan. Enggak perlu. Tuhan ngerti bagaimana nanti engkau akan dipromosikan. Ya, itu saya alami. Jadi Tuhan ngerti waktunya itu, timingnya dari Tuhan, semua Tuhan atur. Karena itu sampai di Semarang ini saya bisa ketemu dengan Anda semua menjadi jemaat Tuhan, ketemu dengan tanah yang sekarang kita pakai yang menjadi base kita yang besar ini. Dulu mulai kecil, pindah-pindah. Ya, sekarang ini tempat di mana diketemukan juga kanon-kanon, bukan kebetulan. Karena kanon itu sudah hampir 300 tahun umurnya. Ada inskripsi Alfa Omega, bukan kebetulan. Karena saya sudah pakai nama Gereja Kristus Alfa Omega. Belum dapat izin waktu itu. Tapi waktu wali kota mendengar cerita saya, dia berkata, wah kalau gitu ini untuk gereja. Teken. Padahal surat izinnya itu masih di bawah. Masih di bawah, belum ke atas. Harus naik. Ya. Tapi heboh di kota Semarang satu. 5 hari terus berita. Jadi sudah tahu semua warga Semarang. Ya. Nah kalau itulah sebabnya kita mesti berakal budi. Kalau kita punya iman harus ditambah dengan kebajikan. Tapi tidak boleh berhenti. Ditambah dengan pengetahuan bahwa ada Allah yang maha tahu. Melihat semua problemmu. Ya, semua tekananmu yang mungkin ditekan oleh si A, si B. Siapa saja oleh mungkin bawahanmu. Saya juga mengalami dari atas, dari bawah. Memang kita Hosea berkata begitu. Kita mesti dipanasi, dipanggang dari atas dan bawah. Kadang-kadang ditekan dari atas, kadang-kadang ditekan dari bawah. Tuhan berkata pada orang-orang Israel, kamu ini seperti apam yang tidak dibalik. Zaman dulu apam itu terus hanya dikasih yang dari bawah. Sekarang kan enggak, atas bawah. Supaya, karena itu sekarang ada alat yang atas bawah. Memanasi. Nah itu yang betul. Jadi saudara ini kadang-kadang di-stres. Makin ditekan makin apa? Makin solid. Saudara. Wih. Karena itu kayu-kayu sekarang yang bagus itu ditekan. Makin kuat. Jadi ingat, walaupun direspon tidak baik, ingat balasannya bukan dari orang itu. Dari Tuhan. Mata Tuhan itu melihat semua anak manusia. Karena itu marilah kita punya iman yang disertai pengetahuan. Supaya tujuan kita, seperti saya katakan, kita belajar tentang iman ini. Iman kita harus murni. Menjadi imannya Yesus. Yang mau menjadi inkarnasi, lalu menjadi Kristus. Ya, karena itu iman kepada Yesus Kristus. Ya, kita mesti mengetahui mengenal Allah dengan baik. Karena itu awalnya hikmat. Ya. Nah, kalau sudah membaca Alkitab begini, oh iya ya. Saya harus dipres dari atas dari bawah. Oke deh, saya menerima. Nah, itu namanya saudara mulai pakai firman dalam hidupmu. Tapi kalau engkau sudah marah dulu, kalau ditekan, mungkin
revolusi diberontak oleh anak buah. Itu kan terjadi dengan Musa, bukan? Anak buah. Bukankah terjadi dengan Daud? Mau melempari dia dengan batu. Terjadi. Semua saleh-saleh Tuhan itu mengalami. Yesus pun juga mengalami. Muridnya yang dalam lingkaran pertama justru menjadi pecundang nomor 1. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ya, inilah yang disebut dalam kitab Wahyu ketujuh roh Allah. Nah, ketujuh roh Allah ini adalah roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Tapi mestinya startnya saudara supaya sudah bisa mencapai sampai roh Tuhan betul-betul. Saudara itu bertuhankan Tuhan dimulai dari pengenalan dan takut akan Tuhan. Dari bawah dulu. Sampai saudara itu bisa senang. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi jelasku dengan mengenal Tuhan dengan benar, barulah orang percaya itu bisa memiliki roh takut akan Tuhan. Bukan takut dihukum, bukan. Takut hormat. Banyak orang, ya mula-mula begitulah. Termasuk Martin Luther dulu ya, juga Agustinus dan sebagainya, banyak orang waktu dia mengalami badai halilintar terus timbul takut. Nah, baik. Ya. Namun sayang banyak orang bukan takut pada Tuhan, tapi takut pada manusia. Sehingga terjerat. Amsal 29 ayat 25 berkata, Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. ya takut pada orang itu justru engkau bisa terjerat. Dan sekarang ini banyak dari kita takut pada orang, sungkan nggak enak ngomong nanti gimana. Iya, kompromilah, takut pada manusia. Bahkan Tuhan berkata, hati-hati kalau kita nggak takut sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha dahsyat. Karena dia itu api yang menghanguskan. Jadi saudara boleh pilih. Saudara mau dipegang oleh Tuhan sebagai api yang memurnikan atau api yang menghanguskan. Itu pilihan kita. Jadi letaknya di mana? Dalam kita memilih. Memilih berarti hikmat. Hikmat itu mesti sudah mengenal ini, takut ini. Nah, Matius 10 ayat 28 berkata, Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. takutlah terutama, paling top pada siapa? Pada Tuhan. Yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Ingat, jadi nanti orang-orang yang mati, itu kalau mati tubuhnya belum dibangkitkan. Roh dan jiwanya sudah menderita dulu. Itu cerita dalam Injil Lukas 16. Itu penderitaan di alam maut. Jadi di alam spirit. Tapi nanti bukan hanya di alam spirit kita menderita. Juga di alam tubuh. Kapan? Kada penghakiman akhir. Karena waktu penghakiman akhir,
orang-orang yang sudah mati, tubuhnya juga dibangkitkan. Jadi kalau sekarang ini masih roh dan jiwa yang menderita. Kalau masuk namanya alam maut. Tapi nanti roh, jiwa plus tubuh di mana? Di neraka. Nah itulah baru neraka kekal. Dan Tuhan berkata, ya, bahwa Dia berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu dalam neraka. Ini neraka akhir, terminal ini. Jadi neraka itu ada neraka transit, alam maut. Tapi ada neraka terminal. Ya, ini namanya Gehenna. Kalau alam maut itu Hades. Nanti semua dari Hades yang tidak benar masuk ke Gehenna. Nah, dalam perjanjian lama Tuhan itu memberikan satu hukum yang disebut hukum Taurat. Sayang sekarang banyak pengajar berkata kita tidak mau pakai Taurat. Siapa bilang? Tuhan kata siapa yang menghapus Taurat itu nanti jadi yang terkecil. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tidak. Aku datang untuk menggenapi. Sekarang ini banyak pelajaran yang kata enggak perlu hukum Taurat. Keliru, hukum Taurat masih dibutuhkan. Cuma yang enggak perlu itu bayangannya, bukan esensinya, bukan Taurat yang Tuhan maksudkan. Jadi bayangannya itu yang simbol-simbol, misalnya kambing, domba yang disimbolkan Tuhan Yesus. Nah itu yang dihapus. Hari Sabtu nggak boleh kerja, jalannya nggak boleh lebih dari 2 mil. Itu bayangan. Jangan salah, yang dihapus itu bukan Tauratnya. Alkitab jelas berkata Taurat itu benar, adil, kudus. Nanti baca Roma pasal 7. Hukum Taurat itu adil, benar, bukan tidak benar. Ya, untuk apa hukum Taurat? Supaya timbul roh takut akan Tuhan justru. Jangan membunuh, jangan mencuri. Ya, jangan kasih dengar jangan. Ada sih pendeta kata di gereja itu jangan ngomong, jangan ini, jangan itu. Kita ini sudah ngerti anugerah. Jangan pakai Taurat. Lalu apa? Kehilangan roh takut akan Tuhan. Dalam perjanjian lama, saat hukum Taurat diberikan, maka Tuhan itu menyatakan kedahsyatannya. Ini loh aku. Yuk, tak bawa ke gunung. Supaya kamu tahu siapa aku. Mereka bawa ke gunung. Gunungnya seperti ini, menyala. Lalu petir datang, wah, gemuruh. Mereka semua, aduh, Musa, jangan. Kita bisa mati nih, mati ketakutan. Nah, itu kan takutnya salah. Musa enggak takut itu. Tapi mereka ketakutan, kenapa? Takutnya salah. Ya. Taurat itu baik enggak? Baik. Untuk apa? Untuk membuat kita takut. Supaya kita taat sama firman. Keluaran 20 ayat 18 sampai 20 berkata, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu,
agar kamu jangan berbuat dosa. Nah, iya. Mereka yang minta sendiri, jangan, kami nggak bisa langsung sama Tuhan, nanti kami mati. Kenapa? Karena mereka posisinya belum kudus. Sehingga takut Tuhan itu menghukum. Jangan, cukup engkau saja yang bicara. Oke, kata Tuhan bilang sama Musa, baik, dengarkan mereka. Ingat-ingat ya, tidak perlu aku nyatakan diriku loh. Cukup dengan hukum Taurat aja, supaya kamu timbul takut. Ya, karena itu Musa berkata, jangan takut. Buktinya Musa nggak takut. Benar? Musa nggak takut, Tuhan hadir dengan Musa, sehingga Musa berkata, jangan takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud mencoba kamu. Kamu ini punya rasa takut enggak sama Tuhan? Kalau kamu punya rasa takut sama Tuhan, kamu bisa tidak berbuat dosa. Karena itu zaman dulu Tuhan bikin hukum yang mengerikan, betul. Kalau berzina, apa? Dirajam batu. Iya. Nah sekarang kan ada negara yang melakukan itu. Iya masih. Tapi kekristenan tidak. Kenapa sih? Kamu mesti percaya omonganku. Nanti bukan dirajam batu. Neraka lebih keras daripada dirajam batu. Percaya enggak? Nah banyak orang enggak lihat itu. Nah kalau lihat takut. Aneh ya. Janganlah, jangan lihat yang gitu. Oke kata Tuhan, baik. Kamu dengarkan saja, percaya. Hukuman nanti kalau kekal itu lebih dahsyat daripada dirajam batu, dibunuh, segala itu masih belum apa-apa. Nah coba timbullah roh takut akan Tuhan ini supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi ke-10 hukum Taurat ini diberikan dalam atmosfer kehadiran Allah yang dahsyat. Supaya umat Tuhan itu mengenal siapa toh Allah yang maha dahsyat. Supaya apa? Supaya timbul roh takut. Kalau sudah takut sama orang, lalu dia perintahkan, sudah gampang nurut, betul? Tapi kalau sudah nyepelekan orang, mana gampang nurut? Coba kalau sudah ketemu dengan orang yang punya power, lalu dia ngomong, wah saudara sudah, wah ya Tuhan, ya. Saya lakukan, betul nggak? Sekarang Allah nggak mau begitu. Allah mau datang sebagai papa. Tapi lama-lama orang ini kurang ajar sama papa. Apa-apalah, enggak apa-apalah. Kehilangan hormat, sehingga Tuhan kata, di mana hormatku? Nah itulah orang Israel, Tuhan tegur di kitab Maleakhi. Kamu ini kurang hormat. Ibrani 11 ayat 7, kalau kita punya takut, kita ini takut itu bisa mendorong kita untuk melakukan, untuk taat. Coba bacakan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, didorong dengan takut, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, Nuh punya iman yang betul. Iman yang betul itu iman takut pada Tuhan. Sehingga dikatakan didorong dengan takut. Move with fear. Bahasa Indonesia, dengan taat mempersiapkan. Mestinya didorong dengan takut. Lalu dia taat. Ya, banyak orang kehilangan roh takut ini justru. Karena apa sih? Karena sering Bapak itu, kita itu anak dengan
Tuhan itu Bapa, ya. Jadi familiar lah. Daddy lah, panggil Daddy. Jadi kita lalu kebiasaan seperti bapak-bapak di dunia ini. Jadi kita membiasakan diri. Lalu hilang hormatnya. Wah, ini yang namanya orang Jawa bilang kebablasan. Kelirunya di situ. Ya, grace itu baik, tapi grace without fear, nonsense. Keliru. Jadi melalui masalah keluarga mertuanya, Yakob ini baru mengenal Allah dengan benar. Sehingga akhirnya Allah tidak malu menyatakan dirinya sekarang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Dulu perkenalan kepada dia Yakob, Allah, dia cuma tahu Allah Abraham, Allah Ishak. Tapi enggak Allah Yakob. Nah, saat dirinya melarikan diri bersama istrinya, Laban dan saudara-saudara mengejar ya, sampai menyusul di Gunung Gilead, mertuanya menegur dengan keras, memang kamu ini bodoh. Ya memang bodoh. Kenapa? Karena takut pada manusia. Namun ini pengakuan dari Laban dalam Kejadian 31 ayat 9. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Nah, saudaraku, lihat, justru orang lain memperingatkan Yakub ini loh, Allahmu itu ini loh, bisa mencegah. Jadi kamu itu sebetulnya ya percayalah, ya berpisah baik-baik. Kok kenapa melarikan diri tanpa ya permisi, tanpa pamit lalu pergi? Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam. Hati-hati, jaga baik-baik, jangan kau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ajaib bukan cara Tuhan? Allah bisa pakai mimpi untuk menegur Laban. Dulu Pilatus waktu berhadapan dengan Yesus, istrinya sudah ngomong, hati-hati loh Pak. Tadi malam aku mimpi tentang dia loh. Tapi dia tidak mau dengarkan peringatan istrinya. Coba dulu Ibu Ribka dan Yakob itu juga minta begitu, intervensi Tuhan. Bisa toh untuk mencegah Ishak memberkati, bisa enggak? Bisa. Dengan caranya bisa, tapi jangan bikin cara sendiri. Karena itu Allah kadang-kadang berfirman dengan cara ini. Coba kita baca ayat 33 ayat 14 sampai 18. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Iya, ini pengalaman saya sudah beberapa kali diancam orang. Dan dia kata lihat nanti hari Minggu. Ada yang sudah ngasah golok, lihat nanti. Lihat Pak Bekti. Karena dia ngasah golok, tetangganya melengok. Loh, ada apa Pak? Tetangga ini tahu ini orang tidak mau bayar juga kontrak rumah. Sampai diusir-usir, bertengkar. Jadi dia ngasah golok. Ya. Apa jawabnya? Orang itu kata, Pak Bekti itu banyak mulut. Wih, saya diberitahu Pak, awas loh Pak. Dia sudah siap golok. Apa yang saya lakukan? Saya lari dari Semarang, enggak. Saya cuma berdoa, Tuhan, batalkanlah Tuhan, batalkan. Saya ingat perkataan daripada
Ya, Daud, batalkanlah nasihat Ahitofel, batalkan. Bukan hanya itu, ada lagi seorang, lihat nanti. Saya nanti akan ngomong di depan banyak orang. Saya juga teriak sama Tuhan, Tuhan batalkanlah, Tuhan batalkan. Dengan caramu, di sini dalam mimpi, ia bisa menegur untuk apa? Menghalangi manusia dari perbuatannya. Supaya orang itu jangan salah gitu. Ya, sehingga Yakob pun bersaksi seperti ini. Sekarang dia memberi julukan kepada Allah ayahnya itu lebih tegas. Kejadian 31 ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Mendengar kata-kata Laban, dia lalu bereaksi Yakob ini. Ini loh, Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak. Ini baru julukan ini, baru. Ya, jadi saya tuliskan ada pengenalan baru. Sehingga Yakob berkata, Allah yang disegani Ishak. Dari Allah yang maha kuasa, dia tahu itu. Abraham sudah ngomong, Allah kita itu Allah maha kuasa, Allah maha kuasa. Jadi dia sudah dengar sebagai cucu, Allah maha kuasa. Sekarang dia dengar, dia sekarang ngerti. Ini satu revelation dari Tuhan. Allah yang harus kamu takuti. Aku ini Allah ayahmu, takutlah. Jadi takut akan Tuhan membuat orang undur dari kejahatan. Nah kalau sudah undur dari kejahatan, saudara bisa apa? Menguasai diri. Betul? Maunya balas? Enggak lah. Nah, jadi kalau sudah mengenal Tuhan dengan baik, saudara bisa menguasai diri. Ya, jadi pengetahuanmu naik dengan bisa menguasai diri. Yesaya 11 ayat 2-3 diulangi. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya cukup, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan lebih naik lagi, takutnya pada Tuhan naik lagi. Jadi lihat ini sekali lagi, imanmu harus tambah kebajikan. Untuk bisa terus berbuat bajik, harus tambah pengetahuan. Tapi pengetahuanmu kalau engkau tahu tapi enggak tahan gimana? Engkau berkata, mana tahan aku terus digitukan. Nah itu, jebol. Tahu, tapi enggak tahan. Nah di sini Yakob ngerti. Oh, Allahku ini Allah yang perlu ditakuti. Jadi Yakob punya pengetahuan Allah itu melihat. Sudahlah, Allah itu melihat sengsaranya tahu. Jadi apa yang dilakukan Laban yang tidak baik, Allah ngerti. Mau jegal, mau itu. Sehingga niat untuk lakukan yang tidak baik hilang dari Yakob. Dia bisa menguasai diri. Wow. Karena itu pengetahuanmu mesti ditambah dengan penguasaan diri. Dan itu datang dari pengenalanmu. Jadi penguasaan diri Yakob ditunjukkan dengan sikap mau berdamai sekarang. Dengan keluarga mertuanya. Karena itu mereka membuat monumen. Laban menyebut monumen itu Yegar Saaduta. Itu bahasa Aram, sama dengan Galet, timbunan kesaksian. Lalu diganti namanya oleh Yakob sekarang, Mizpah. Mizpah artinya menara penjaga. Jadi dia tahu Tuhan senantiasa berjaga-jaga. Wih,
Tuhan kita ini watchman. Terus menjaga hidupmu. Ya, percayalah, dia sekarang sedang berdoa di sorga, menjaga. Jadi keseriusan Yakub dan berdamai membuat dirinya sekarang bersumpah. Sehingga Kejadian 31 ayat 53b berkata, Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. iya, dia bersumpah. Jadi kesediaan pegang janji. Orang kalau sumpah itu dia pegang janji. Aku mau takut pada Tuhan. Nah, karena mempunyai benih takut akan Tuhan, maka yang ditabur apa? Perdamaian. Yakub 3 ayat 18. Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Iya, jadi saudara mesti sekarang kalau takut akan Tuhan itu buktikan dengan apa? Suka damai. Jangan suka ngerasani, ngerumpi dan bikin masalah. Coba berdamai. Karena itu 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 memperingatkan kita, ini kemauan kita loh. Mau enggak kamu cinta hidup dan melihat hari-harimu nanti baik di kemudian hari? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Iya, Tuhan itu memberikan kita pilihan. Kita punya kebebasan pribadi kok. Mau apa enggak? Mau mencintai hidup? Mau melihat hari-hari yang baik di depanmu? Jaga mulut, hati-hati ngomong, jaga bibir, apalagi dusta, apalagi suka menjelek-jelekan, jaga fitnah, jaga. Dan kamu harus berusaha mencari perdamaian. Dan berusaha mendapatkannya. Kenapa? Karena mata, telinga dari Tuhan. Mata, telinga, wajah. Itu melihat orang. Mau jahat apa mau baik. Jadi saudara mau diperhatikan dan didengar oleh Tuhan permohonanmu. Karena di sini mata dan telinganya mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Kenapa Tuhan banyak orang berdoa Tuhan, ya biarin. Tuhan gak jawab. Waduh Tuhan aku ini diancam ini gimana? Ya biarin. Kenapa Tuhan tidak intervensi? Ya Tuhan tidak mau dengar, Tuhan tidak mau perhatikan. Jadi kalau saudara mau diperhatikan, nanti ada satu saat yang paling gawat. Apa? Yakob menghadapi Esau. Ini paling gawat. Dan disitulah Tuhan dengarkan apa yang diceritkan oleh Yakob. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia melihat lebih dulu respons kita. Apakah kita mau benar-benar percaya dan melakukan perdamaian dengan orang-orang yang mungkin akan melakukan yang tidak baik seperti Laban. Ya berpisah dengan baik-baik. Karena itu jaga mulut, ucapkan yang benar dan berusaha berdamai. Ini pesan. Ini juga untuk saya. Mari kita berkata, kami mau berkata benar. Dan kami berusaha untuk berdamai. Bukan untuk memusuhi. Siapa saja. Ya, seringkali kita itu ngajak orang justru memusuhi.
bikin grup permusuhan. Saya kadang-kadang dibully melalui grup. Ya saya tidak mau dengarkan. Ngapain dan mereka suka memperbincangkan. Puji Tuhan. Mari kita mau tahu, hanya Tuhan yang tahu hidupmu. Dia yang mengenal air matamu. Dia yang mengenal pencobaanmu. Dia yang mengenal bagaimana engkau dibully. Bagaimana engkau sengsara. Bagaimana engkau menderita. Dan berkat Tuhan akan melimpah di depanmu. Jangan khawatir. Karena itu buka mata kita. Dan lihat wajahnya Tuhan. Dan kita kagum. Wow, Tuhanku tahu semua. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdiri semua. Bila ku buka mataku, mari kita buka mata rohani kita. Ku terkagum bila lihat hidupmu yang menjadi karya Tuhan. Engkau akan dipermuliakan karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri, amin, beri kesempatan Tuhan yang baru. Amin. Ku ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam. dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam. lebih dalam dari semua Lebih yang dalam ku lagi Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan
Dan ku ingin Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. tiada kasih yang melebihimu. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sembah Dia. Oh, Dia baik. Sembah Dia. Haleluya. Beri kami kesempatan memperbaiki diri kami ya Tuhan. Firman-Mu lah yang memperbaiki Tuhan. Oh ya sanaka ramashe. Mari sembah Dia. Kurasana karabatu. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh ya kami puji nama-Mu. Biar ini menjadi tujuan kami. Saat kami belajar melalui pendalaman Alkitab, biar kami mempunyai keinginan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Karena kasih-Mu begitu dalam bagi kami. Dan bukan hanya itu, Engkau mengajar kami melalui Paulus supaya kami mengenal Engkau bukan hanya bersukacita, tapi juga dalam penderitaan-Mu. Kami mengenal bagaimana kami harus rela menderita karena kebenaran-Mu Tuhan. Teguhkan hati kami, kuatkan hati kami. Ada hadiah yang besar, ada masa depan yang luar biasa. Ada rencana agung yang besar. Nama Yakob menjadi nama yang luar biasa. Menjadi Israel. Menjadi Allah, menjadi pemenang. Biar Engkau menang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan Engkau menang dalam hidup semua anak-anak-Mu. Yang sekarang mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu benar-benar terjelma dalam hati mereka. Dan kami diubah dari kemuliaan
kepada kemuliaan sampai kami bertatap muka dengan muka berjumpa dengan Kau. Tuhan, berkati semua anak-Namu, berkati pekerjaan mereka, berkati juga Tuhan hamba-hambamu, berkati gerejamu di mana-mana, berkati pemerintahan kami, bangsa kami, berkati pimpinan negara kami, Bapak Presiden, Wakil, para menteri, jajaran TNI Polri, sampai para medis Tuhan, dan juga Tuhan sampai RT RW, semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga akan menerima berkat dari Tuhan. Kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memperlihatkan wajahnya kepadamu dan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk engkau menerima damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siang kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Kasih Tuhan tak berujung, kasih Tuhan tak pernah berhenti, cinta Tuhan tak berakhir dan tak berakhir. Dialah Kristus, Alfa Omega. Dialah Kristus, Alfa Omega. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti ibadah online Anak Nambah yang diadakan melalui Zoom. Khusus minggu ini, ibadah gabungan untuk kelas kecil dan kelas besar, jam 8:30 pagi. Yuk bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.